Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Anissa dengan NIM 42120017. Dengan saya Mustika Ayu dengan NIM 42120003. Untuk video kali ini kami akan menjelaskan jurnal yang judulnya itu Sistem Monitor dan Kontrol Konsumsi Listrik Rumah Tangga berbasis IoT dan Android. Adapun yang membuat jurnal ini yaitu Alpi Nugraha, Dede Cahyadi, dan Dini Oktarina. Nah, kemudian adapun pembahasan yaitu pendahuluan, yaitu latar belakang dan rumusan masalah. Kemudian isi penelitian, ada variabel penelitian, hipotesis metode penelitian, kemudian ada populasi dan sampel penelitian, kemudian analisis metode, kemudian analisis data, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, untuk pembahasan pertama, saya sendiri yang akan membahasnya. Untuk rumusan masalahnya, yaitu bagaimana perbandingan konsumsi energi listrik menggunakan on-off manual dan penerapan sistem monitor dan kontrol konsumsi berbasis IoT dan Android. Kemudian, pada penelitian ini terdapat dua variabel yang mereka gunakan, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Untuk variabel terikatnya yaitu konsumsi listrik rumah, untuk variabel bebas yaitu penggunaan Internet of Things atau IoT, di mana konektivitas internet dapat bertukar informasi satu sama lainnya dengan benda-benda yang ada di sekelilingnya, dan mikrokontroler. Adapun alat-alatnya akan dijelaskan selanjutnya. Nah, untuk hipotesisnya, dengan adanya sistem ini, selain mendapatkan informasi pemakaian listrik, juga bisa dijadikan sebagai alat kontrol jarak jauh yang dapat mengendalikan pemakaian listrik, dan sistem ini bisa menjadi solusi untuk menghemat konsumsi listrik rumah tangga sehingga dana listrik dapat diminimaliskan, sedangkan kontrol manual dapat menyebabkan pemakaian daya listrik yang tinggi sehingga membutuhkan dana yang sangat tinggi. Nah, untuk metode penelitiannya, kita mulai dari analisa potensi dan masalah, kemudian ada pengumpulan data, kemudian pengumpulan alat dan bahan, kemudian desain sistem, kemudian pembuatan hardware, kemudian pembuatan software, kemudian pengujian alat dan pengambilan data, dan yang terakhir analisis dan pembahasan. Kemudian untuk metode penelitiannya, kita mulai dari identifikasi kebutuhan user, kemudian membuat prototipe, menguji prototipe, memperbaiki prototipe, dan mengembangkan versi produk. Untuk populasi dan sampel penelitian. Untuk populasi yaitu konsumsi listrik rumah. Sampel dalam penelitian ini ada 3, yaitu pompa air akuarium ikan, kemudian ada TV dengan 14 inci merek Sanken, kemudian dispenser merek Sanken. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari jurnal yang kami dapat, yaitu sistem untuk memonitor dan mengontrol pemakaian listrik berbasis IoT dan Android. Di sini ada perancangan perangkat keras atau hardware. Nah, di sini kami mendapatkan komponen sensor tegangan, sensor arus, Arduino Uno, node MCU dengan tipe ESP6288, kemudian modem Wi-Fi, kemudian Firebase, dan tentunya ada ponsel Android. Kemudian di sini ada modul relay dan alat elektronik. Nah, kemudian kita implementasi perangkat keras, prototype device. Nah, ini merupakan komponen utama untuk sebagai unsur inti dalam sistem ini. Nah, alat ini sebagai media yang langsung berhubungan dengan sumber data utama, yaitu arus dan tegangan listrik. Nah, tadi sudah disebutkan dari alat-alat utama yang untuk perancangan alat ini. Nah, kemudian di sini ada perancangan perangkat lunak atau software. Nah, di sini apa yang dimaksud dari kebutuhan ini? Nah, di sini kebutuhan para pelaku atau user dari sistem dan alat akan dibuat beserta proses alur menjalankan programnya. Nah, perancangan ini untuk membuat tampilan antarmuka atau interface sebagai media monitor dan kontrol sistem, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada halaman awal yang terdiri dari beberapa tampilan berupa grafik dan data terkini, yaitu pertama, grafik tren pemakaian listrik harian real time dalam satuan rupiah. Yang kedua, data pemakaian terkini untuk setiap unit alat yang dimonitor serta status alat. Nah, yang halaman rekam data atau record yang terdiri dari beberapa tampilan berupa grafik dan data, ini per hari dan per jam.
Contohnya yaitu grafik pemakaian listrik untuk setiap menit per hari dalam hitungan rupiah. Nah, yang kedua, tabel pemakaian listrik. Ini hitungan per hari dan per jam dalam satuan kWh dan rupiah. Nah, yang terakhir ada halaman kontrol, yaitu halaman untuk mengontrol alat melalui perangkat Android. Di sini ada pengaturan on-off dengan alat itu. Nah, kemudian saya akan membahas implementasi perangkat lunak dari aplikasi Android. Di sini ada yang pertama tampilan utama. Di sini, user dapat memonitor secara real-time data terakhir untuk 3 unit alat elektronik yang sebelumnya telah terpasang sensor arus, tegangan, dan relay modul. Nah, di halaman ini juga user melihat pemakaian listrik pada hari itu melalui grafik garis dalam satuan rupiah dan juga data-data lainnya dalam bentuk angka mulai dari tegangan, arus, watt, kWh, dan serta biaya terakhir. Nah, yang kedua, ada tampilan record atau halaman record data. Nah, di sini user dapat memonitor pemakaian listrik per hari untuk setiap unit alat yang dimonitor dalam grafik batang dan juga tabel dalam satuan kWh dan rupiah, dan juga pemakaian data pemakaian listrik per jam dalam satu hari. Nah, yang ketiga, tampilan kontrol. Di sini ada user dapat mengontrol alat elektronik melalui halaman kontrol. Seperti yang diperlihatkan di slide ini, dari sini user bisa menyalakan ataupun mematikan peralatan elektronik yang diinginkan melalui Internet of Things. Baik, saya akan membahas lagi tentang pengujian alat hardware dan software dari jurnal ini. Di sini ada pengujian perangkat keras yang dilakukan dengan melakukan uji fungsionalitas untuk keseluruhan sistem ini, mulai dari perangkat keras sampai dengan perangkat lunak. Nah, pengujian pertama yaitu pengujian keakuratan pembacaan sensor sekaligus pengkalibrasian sensor agar pembacaannya bisa akurat dan baik sesuai dengan pembacaan. Multitester energi meter. Untuk pengujian sensor arus, peneliti menggunakan satu buah alat pemanas Ronan, di mana pemanas tersebut dapat diatur penggunaannya mulai dari 0,1 ampere, 4 ampere, hingga 8 ampere agar dapat didapatkan pembacaan yang akurat terkait arus yang hendak dibaca. Nah, di sini ada pun juga kesalahan pembacaan. Nah, di sini ada kesalahan pembacaan tegangan berkisar mulai dari 0,19% hingga 0,24% dan pembacaan arus berkisar 0,38% hingga 4,19%. Dan berdasarkan referensi yang bersumber dari buku Sujana Safi'i, nilai kesalahan tersebut masih dalam batas wajar karena kurang dari 5%. Lepas dari pembahasan pengujian perangkat keras, di sini juga ada pengujian perangkat lunak dilakukan dengan metode black box testing. Ini adalah pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Jadi, dianalogikan seperti kita melihat suatu kotak hitam, kita hanya bisa melihat penampilan luarnya saja, tanpa tahu ada apa di balik bungkus hitamnya. Sama seperti pengujian black box, mengevaluasi hanya dari tampilan luarnya atau interface, fungsionalitasnya, tanpa mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi dalam proses detailnya, atau hanya mengetahui input dan outputnya. Baik, saya lanjutkan analisis data dari pengujian tadi, yaitu pengujian alat dari perangkat keras dan perangkat lunak. Ini pengujian keefektifannya, sistem dilakukan dengan membandingkan pemakaian listrik untuk 3 jenis alat elektronik yang berbeda pada saat sebelum dan sesudah dimonitor dan dikontrol oleh sistem ini. Nah, pengujian ini dilakukan pada tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan 10 Juli 2019. 3 jenis alat elektronik yaitu, yang pertama, kita menggunakan pompa air akuarium ikan. Yang kedua, TV CRT 14 inci dengan merek Sanken. Yang ketiga, dispenser dengan merek Sanken. Nah, pengujian ini dibagi menjadi 2 periode. Periode pertama hanya berfokus pada pemantauan data pemakaian listrik, yaitu pada tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan 5 Juli 2019. Dan pengujian periode kedua dilakukan pemantauan dan juga pengontrolan pemakaian listrik
yaitu pada tanggal 8 Juli 2019 dan sampai dengan 10 Juli 2019. Nah, dari hasil pengujian pertama, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemakaian listrik tinggi pada jam 18.00 waktu Indonesia Barat ke atas dikarenakan penghuni mes pada jam-jam tersebut sudah pulang kantor sehingga pemakaian listrik meningkat. Dari pengujian di atas terdapat 2 unit peralatan listrik yang pemakaiannya tinggi, yaitu unit kedua yaitu TV dan unit ketiga dispenser. Maka dari itu, pada pengujian kedua peneliti mencoba untuk mengatur pemakaian 2 unit peralatan listrik tersebut, di mana peralatan tersebut dinonaktifkan melalui sistem ini relay pada jam 8.00 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat dan jam 10 malam sampai dengan jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Maka didapatkan hasil seperti pada grafik dan tabel di samping. Nah, baik, analisis data untuk periode kedua akan dijelaskan dengan rekan saya. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan untuk analisis data. Nah, seperti yang tadi teman saya bilang, penelitian ini dilakukan dengan 2 periode, yaitu konsumsi listrik tanggal 3 sampai 5 Juli 2019. Nah, ini adalah tabel penggunaan listrik dari tanggal 3 sampai tanggal 5. Kemudian ada konsumsi listrik tanggal 8 sampai 10 Juli 2019. Nah, ini adapun tabelnya adalah seperti ini. Nah, dari tabel di atas didapatkan data perbandingan pemakaian listrik pada tanggal 3 sampai 5 Juli 2019 dan 8 sampai 10 Juli 2019 yang dapat dirangkum seperti pada tabel di bawah ini. Nah, ini. Kemudian, dari pengujian didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, unit yang dimonitor dan dikontrol ada 3 buah, yaitu unit 1 yaitu pompa air akuarium, unit 2 yaitu TV 14 inci, kemudian unit 3 yaitu dispenser. Unit 1 atau pompa air akuarium pada penelitian ini tidak dilakukan pembatasan atau tidak pernah dinonaktifkan untuk relaynya, sehingga pemakaiannya cenderung tetap bahkan naik dengan persentase kenaikan sebesar 13,25%. Untuk unit kedua dan unit ketiga didapatkan hasil yang cukup baik dan berhasil menurunkan pemakaian listrik. Pada unit 2 penurunan terjadi sebanyak 27,49 dan unit ketiga sebanyak 57,28%. Nah, untuk kesimpulannya, secara umum, penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem monitor dan kontrol konsumsi listrik rumah tangga berbasis IoT dan Android dapat berjalan dengan baik dengan hasil yang cukup baik. Dan secara lebih khusus, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, peneliti telah berhasil membuat sebuah prototipe sistem monitor dan kontrol berbasis IoT dan Android. Kemudian, informasi dan pemakaian listrik berhasil didapatkan melalui sistem ini. Kemudian, dengan adanya sistem ini, selain mendapatkan informasi pemakaian listrik, juga bisa dijadikan sebagai alat kontrol jarak jauh yang dapat mengendalikan pemakaian listrik. Nah, yang terakhir, dengan adanya sistem ini, selain mendapatkan informasi pemakaian listrik, juga bisa dijadikan sebagai alat kontrol jarak jauh yang dapat mengendalikan pemakaian listrik, dan sistem ini bisa menjadi solusi untuk menghemat konsumsi listrik rumah tangga sehingga dana listrik dapat diminimaliskan. Oke, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.